Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Marilah pada kesempatan ini kita mempersiapkan sedikit waktu kita kembali mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini kita tadi mendengarkan penginjil Matius yang bercerita tentang Matius sendiri. Jadi dikatakan bahwa Matius itu adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai tentu mereka itu adalah kaki tangan orang Roma atau yang berkuasa pada waktu itu. Jadi tugas mereka itu ya memungut pajak dan sebagainya. Tetapi dalam pandangan orang-orang Yahudi, secara khusus orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, memandang pekerjaan pemungut cukai ini adalah pekerjaan orang kafir ya, atau pekerjaan orang berdosa. Karena mereka berspekulasi pekerjaan pemungut cukai itu adalah pekerjaan orang-orang Roma, yang dimana dalam arti tertentu mereka itu adalah pemeras masyarakat. Jadi pekerjaan pemungut cukai ini dalam arti tertentu mereka itu adalah pemeras masyarakat atas nama pemungut pajak ya, atau boleh dikatakan pemungut bea cukai ya. Jadi dalam pandangan mereka ini, jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang berdosa, kafir ya, karena mereka itu adalah kaki tangan orang Romawi, meskipun mereka sendiri itu adalah orang Yahudi. Jadi tidak salah kalau mereka melihat pekerjaan sebagai pemungut cukai itu adalah pekerjaan orang-orang kafir. Tetapi yang perlu diingat bahwa pandangan mereka itu adalah pandangan subjektif mereka, atau sebuah pandangan yang memang mempunyai referensi di mana orang-orang yang sudah tercampur baur dengan bangsa lain itu adalah bukan orang Yahudi asli lagi, tetapi mereka itu kemudian dianggap sebagai tidak asli. Dan karena mereka sudah bercampur baur dengan orang-orang bangsa lain. Ya, sehingga dalam arti itu pun ya mereka dikucilkan dengan diberi cap sebagai orang berdosa karena mereka itu adalah pemungut cukai. Jadi teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, menarik ya. Ternyata pandangan ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi ini tentang pekerjaan pemungut cukai sebagai pekerjaan orang berdosa, di mata Yesus mereka itu adalah orang yang perlu diselamatkan. Dalam arti mereka itu adalah orang-orang yang mencari kebenaran, atau orang-orang yang perlu mengalami kebenaran. Jadi Yesus memanggil Matius ya, yang dikatakan tadi sebagai pemungut cukai, untuk mengikutinya. Dan memang Bapak Yesus, ketika Yesus memanggil Matius, Matius tidak menolaknya, tetapi dia menanggapi panggilan Tuhan itu dengan mengikutnya. Dan bahkan pada waktu itu dalam Injil dikatakan, Matius mengundang Yesus dan murid-muridnya untuk makan malam di rumahnya. Di sana dilihat atau hadir juga sebagai orang teman-temannya sebagai pemungut cukai dan juga orang berdosa
makan bersama dengan Yesus dan murid-muridnya. Tentu tadi itu ya, yang dikatakan tadi dalam pandangan subjektif orang-orang itu ya. Nah karena itu atau situasi itu dilihat oleh orang-orang Farisi ya sebagai orang berdosa, atau Yesus yang dianggap sebagai guru, sebagai orang benar, tetapi kok makan dengan orang berdosa dan pemungut cukai. Jadi mereka mengatakan kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Nah, itu kan pernyataan itu kan terbelakangi tadi oleh konsep bahwa eh, mereka itu adalah orang-orang yang orang berdosa, atau orang-orang yang sudah tercampur dengan apa ya, dengan kebiasaan bangsa lain, bangsa kafir ya boleh dikatakan begitu, atau orang-orang Romawi ya. Jadi ya ketika mereka mengeluarkan pernyataan itu tentu dilatar belakangi oleh pemikiran itu tadi ya, pemikiran yang tentunya sangat subjektif ya boleh dikatakan begitu. Tetapi yang menarik, Yesus mendengar lalu memberikan tanggapan kepada mereka. Tapi tanggapan Yesus ini adalah sebuah tanggapan memang akan misi kedatangannya. Atau Yesus memperkenalkan di situ misi kedatangannya ke dalam dunia ini. Dia mengatakan bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ya, jadi di sini kita nampak atau kita senantiasa dibawa kepada sebuah pengertian ya, atau sebuah refleksi di mana memang situasi itu Yesus mau menjelaskan atau mau mengedepankan misi kedatangannya bukan pertama-tama untuk orang benar, tetapi ya untuk orang berdosa. Jadi orang berdosa itu memang orang yang perlu diselamatkan. Nah di situ ya Yesus memperkenalkan misi kedatangannya ya. Dan memang teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari, di sini sebenarnya juga Yesus mau mengkritik orang Farisi itu, bahwa Yesus juga datang sebenarnya untuk mereka. Karena Yesus tahu bahwa mereka itu ya orang-orang yang perlu diselamatkan. Karena kemunafikannya, karena tampaknya suci tetapi penuh dengan kebusukan dalam hatinya. Ya mereka itu juga sebenarnya mau dikatakan oleh Yesus, kamu jugalah yang perlu diselamatkan. Kamu itu orang berdosa yang perlu saya selamatkan juga. Kalau tidak salah ya, kalau konteks kita, marilah kita makan bersama di sini dan aku akan memperlihatkan kepadamu apa yang menjadi kehendak Allah atas kamu sebagai orang berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, pada kesempatan ini juga ya, dalam kalender Gereja Katolik, kalender Gereja Katolik, gereja memperingati pesta Santo Matius Rasul dan sekaligus pengarang Injil ya, atau penulis Injil. Memang untuk mengatakan Matius ini sebagai penulis Injil ada banyak pendapat ya yang ditemukan ya. Apakah memang Injil Matius ini betul-betul ditulis oleh penginjil Matius, ataukah orang lain yang menulis tapi mendapat inspirasi dari penginjil dari Rasul Matius sendiri. Tapi gereja senantiasa tetap menerima Injil ini sebagai sebuah ajaran iman ya, atau sebagai sebuah buku suci, pedoman iman, yang pilar iman yang memang meneguhkan iman umat ya, atau membuat umat itu semakin merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Gereja tetap mengajak umatnya untuk merenungkan sabda Tuhan kapan dan dimanapun. Teristimewa pada bulan ini sebagai bulan kitab suci, di mana umat diajak untuk mendalami sabda Tuhan sedemikian rupa agar umat itu bisa paling tidak memahami dan menghayati apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup umat beriman. Itulah yang dilakukan oleh gereja agar umat beriman itu tetap bertumbuh dalam iman, mencintai sabda Tuhan dan mempraktekannya itu dalam kehidupan nyata. Dan tentunya untuk kita sebagai orang yang telah dibaptis ya, ini menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk senantiasa mendengarkan sabda Tuhan. Penginjil Matius ini salah satunya sebagai sabda atau sebagai buku kitab suci Injil
yang senantiasa berbicara tentang belas kasihan Allah, atau Yesus yang tampil di situ sebagai pengajar atau sebagai orang yang mengajarkan kehendak Allah agar setiap orang itu bisa melihat kebenaran dengan lebih baik dan pada akhirnya beroleh keselamatan yang disediakan oleh Tuhan sendiri. Semoga amin.